sendiri gitu. Si M ini dalam tanda tanya orang bisa juga apa emang apa istilahnya lempe huni ya? Indihome. Ini home atau Nah, lempe huni lah ini sih sunatnya. Udah hmm, masuk kan? waktu pertama belum nyampe pikiran ke sana, belum ditanya, soalnya kan itu masalah ya pribadinya juga gitu. Pas kesini saya juga penasaran, dia itu cerita langsung. Emang dari dulu juga dari kecil emang kita ya si M itu udah udah dikasih lah sama orang tuanya sendiri gitu. Dalam kejadian itu kisah hidup yang hantunya itu yang mirip si M sama persis kayak si M, makanya si M yang hantunya yang persis itu pengen nyampein sesuatu. Dan dari kejadian itu si M itu sembuhnya hampir 3 bulan. Jadi seolah-olah dari semenjak PKB itu. Jadi seolah-olah dia tuh ada yang ngendaliin, tapi dia tuh sadar sebenarnya ada yang ngendaliin, itu bukan dia. Nah, si apa hantunya itu emang dari bawaannya apa emang hantu yang dari kampus Itu tentu dari kampus, dan dari cerita dianya, dari hantunya yang bersama persis sama kayak si M itu. Dulunya itu teh diperkosa terus dibunuh. Dan memang pas waktu ditanya sama Apip ke orang sekitar kampus lah, dulunya sebenarnya unsur itu tempat apa gitu, apakah hutan, sempat nanya juga sempet nanya juga apakah hutan, apakah galian atau gimana gitu kan. Dan emang katanya di sini itu galian pasir, kalau nggak salah galian pasir. Dan si ceweknya tuh yang mirip si M ini bilangnya ke orang tua mau kemana, tapi malah pacaran di tempat itu. Iya. Dan terjadilah pemerkosaan lah ke yang korban itu. Tapi sampai dibunuh. Dia itu pas waktu cerita ke kita dibunuh di bagian ini, di sini, di belakang, di kaki ada 5 kalau nggak salah, ada 5 tusukan. Ada 5 tusukan kalau nggak salah gitu. Itu cerita kita. Pas di mediasi itu. Di mediasi. Sebenarnya ada juga pas kemarin kejadian lagi. Videonya video waktu kemarin itu. Cuman dihapus juga, nggak boleh katanya. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu ya si M aktivitas normal gitu kan. Sembuh. Banyak juga hal-hal aneh ketika pas PKKMB itu selesai. Nah, langsung lanjut aja. Saya nunggu Apip. Nah, cerita. Pas waktu pembubaran panitia juga, si M kan pulang duluan ke rumah. Kita itu kan dari teman-teman mentor itu aneh dengan tingkah lakunya aneh tuh. Kenapa sih orang kayak gitu? Diobrolin lah. Kok dia langsung nelpon ke saya? Itu nelpon pas di jalan dia ya? Bukan, dia udah sampai rumah. Jadi dia udah sampai rumah, kita terus ngomongin dia dengan tingkah lakunya. Oh, dia tahu. Langsung nelponnya kayak gini. Tong ngomong ke urang wae, urang mah dia ke istirahat. Kaget kan kita juga. Kok nyampe tahu kayak gitu? Kan dia udah pulang. Pas udah gitu, oh langsung enggak gitu dibalas. Enggak kok enggak ngomongin apa-apa gitu kan. Kita tuh lagi ngebagiin ya sisa-sisa PKKMB gitu kan. Adalah makanan sedikit buat mentor. Pas langsung cerita dibawa nih si yang ini pengen terus ngobrol, sama pengen ngobrolnya tuh bukan ke Apip sendiri, ke si S itu. Nah, jadi kenapa harus ke si S itu? Jadi ada rasa suka si inisial M ini sama si S. Dan pas waktu foto bareng juga dia sebenarnya nggak mau si M itu dipoto sama si S tuh. Ini sebenarnya kejadian bener-bener real. Dan ini sih saya juga tahu
Soalnya teman-teman juga banyak cerita gitu. Yang waktu pas evaluasi hari pertama juga ada yang benar-benar kemasukan di ruang 5 sebelum direnovasi itu, yang di gedung di depan tuh ada. Tapi itu orang lain terus apa masih maba? Panitia juga gitu. Cuman bukan si M. Bukan. Itu kerasukan itu gimana? Bisa kerasukan gitu? Ya pengen yang aneh-aneh lah, biasa kan namanya juga. Apip ada di situ. Ada, semua panitia juga ada di situ. Dari ketua pelaksana sampai ke bawahnya ada. Apa sih yang dia ingin sampaikan ke si S itu sebenarnya gitu? Poin intinya gitu. Nitip pesan kayak gini, yang si hantunya tuh kan nitip pesan kayak gini sebenarnya. Jangan kayak saya. Intinya harus berbuat baik, jaga benar-benar ada diri wanita itu harus dijaga benar-benar, intinya cuma itu doang. Apakah dengan adanya kegiatan PKKMB itu dia ngerasa apa keganggu gitu sehingga dia masuk ke CM itu atau enggak? Atau apa cuma ingin dia pengen nyampein aja gitu? Emang dia pengen nyampein aja, cuman yang inisial S-nya ini enggak ngerespon sebenarnya dari pertama dia kenal tuh, dari benar-benar tahu wujudnya. Sebenarnya banyak juga kalau misalkan kita expose, kita angkat cerita yang di ruang atas tuh yang di Gunung Tia itu ada banyak sebenarnya gitu. Malahan yang satu lagi itu benar-benar ngegebrak meja tuh waktu siang, waktu itu beda lagi itu ada lagi wujudnya beda lagi. Nah, selama Apip kuliah gitu di Tia baru kejadiannya waktu itu doang apa sebelumnya pas Apip maba gitu juga ada? Sebenarnya apa baru kemarin-kemarin ya 2020 itu? Kalau misalkan nyeritain Apip kan dari 2018 ya? 2018. Sebelumnya ada nggak gitu? Atau cerita-cerita dari kakak tingkat atau siapa? Kalau cerita horor sih untuk di kampus dari kakak tingkat itu banyak. Dan sebelum di PKKMB itu pernah lihat sendiri, emang ada gitu foto penampakan yang berbentuk muka di koperasi mahasiswa yang dekat pos satpam itu di depan. Itu dokumentasi kemana tuh? Itu ada di temen lah, di cewek gitu, temennya cewek gitu, bukan cewek gitu. Ada yang pengen disampaikan nggak buat masih banyak cerita? Banyak juga mungkin misalkan ini di yang lain masih penasaran juga. Mungkin nanti ya untuk cerita-cerita horor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang atau Kuncung. Masih banyak cerita-cerita yang saya sampaikan atau saya berikan kepada kalian yang sedang gabut malam-malam pengen lihat cerita-cerita horor di Universitas Subang. Tunggu aja part 2 sama Apip atau mungkin nanti tambah sama Sultan ya. Boleh. Kita undang aja nanti. Siap. Nah, Apip, untuk pesan-pesan Apip nih kepada maba atau panitia yang kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi yang bertempat di atas itu yang terkenal agak sedikit horor mungkin. Apa nih pesan-pesan buat Apip? Ya mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi tetap jaga dirinya masing-masing lah, tetap ya ingat ke Tuhan, ke Tuhan yang bisa gitu. Jangan sampai pikirannya kosong, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ke hal-hal yang lain itu kan dari setiap orang punya pemikirannya masing-masing itu, takutnya kan ada yang gak percaya sama Tuhan, pasti banyak juga gitu. Tetap jangan kosongin pikirannya aja. Gitu. Oke Pip, makasih Pip. Sama-sama, nanti mungkin bisa dilanjut lagi. Siap. Oke, nanti tunggu request aja request. Oke, terima kasih saja. Sekian dan terima kasih. Saya Gali dan dia Mas Brel. Terima kasih sudah video.